Sebelum masuk ke materi kita kenalan sama anggotanya dulu yuk. Di sini ada Lisa Joan Maharani, Kiga Falasarwa, Meliani, Mila Feza, Nadra Athia dan Sarah Elizabeth. Ayo sekarang langsung saja bahas materinya, sekedar. Apa itu sengketa internasional? Sengketa internasional adalah suatu perselisihan atau pertentangan yang berupa hukum-hukum internasional berupa fakta yang mengenai objek atau kepentingan tertentu. Hukum maupun politik yang dimana ada tuntutan, adapun pernyataan salah satu pihak ditolak. Sengketa internasional antara Indonesia dan Malaysia. Antara Indonesia dan Malaysia pernah terjadi sengketa yang memperebutkan dua pulau, yakni Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Pemicu sengketa wilayah ini terjadi pada tahun 1969, sewaktu kedua negara mengadakan perundingan untuk menetapkan batas landas kontinen. Indonesia menegaskan bahwa klaim kedaulatannya atas pulau-pulau tersebut terutama didasarkan pada hak konvensional, yaitu Konvensi 1891 antara Inggris Raya dan Belanda. Namun, pengadilan tidak menerima pendapat Indonesia bahwa Indonesia mempertahankan hak atas pulau-pulau tersebut sebagai penerus Belanda, yang diduga memperolehnya melalui kontrak yang dibuat dengan Sultan Bulungan, pemegang hak asli. Pengadilan juga tidak menerima pendapat Malaysia bahwa Malaysia telah memperoleh kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Dugaan pengalihan hak yang semula dipegang oleh penguasa sebelumnya, yakni Sultan Sulu, hak tersebut diduga telah berpindah tangan ke Spanyol, ke Amerika Serikat, ke Inggris atas nama negara Borneo Utara, kemudian pindah lagi ke Ingadan, setelah itu ke Ragraris dan akhirnya ke Malaysia. Lalu, bagaimana pengaruh putusan dari Mahkamah Internasional? Untuk memperkuat gugatannya, masing-masing negara mengajukan argumentasi kepada Mahkamah Internasional. Argumentasi yang diajukan oleh pihak Indonesia ialah Pulau Sipadan dan Ligitan masuk dalam wilayah Belanda pada waktu penjajahan yang diwarisi pada Indonesia selepas kemerdekaan. Dasar ini diuraikan secara ekstentif dalam Memorial Indonesia yang telah disusun dalam 9 bab. Isi argumen dari Indonesia ialah Bab 1 merupakan pendahuluan, Bab 2 mengulas tentang gambaran dari kedua pulau yang dipersengketakan, Bab 3 mengulas tentang hubungan antar negara di wilayah yang dipersengketakan antara tahun 1824 hingga 1969, Bab 4 mengurai tentang situasi sebelum tahun 1891, Bab 5 membahas perjanjian 1891, Bab 6 menyampaikan dalih-dalih yang dimana perjanjian 1891 dihormati oleh kedua negara, Bab 7 menguraikan hubungan antara Inggris, Spanyol, dan Amerika Serikat, Bab 8 memfokus pada bahasan munculnya sengketa di tahun 1969, yang terakhir Bab 9 menguraikan ringkasan sengketa dari perspektif Indonesia. Sedangkan argumentasi yang diajukan Malaysia kepada Mahkamah Internasional meyakini 3 hal, antara lain: yang pertama, hak atas kedua pulau tersebut didasarkan atas beberapa transaksi dari Sultan Sulu hingga Inggris dan terakhir yaitu Malaysia. Yang kedua, Malaysia mengklaim bahwa Inggris kemudian Malaysia telah melakukan penguasaan damai secara berkesinambungan sejak tahun 1878, bahkan Belanda dan kemudian Indonesia telah lama menelantarkan kedua pulau tersebut karena berdasarkan hukum internasional memang hak atas wilayah dapat diperoleh oleh pihak ketiga apabila wilayah tersebut ditelantarkan untuk kurun waktu tertentu oleh pemilik aslinya. Hal disebut daluwarsa atau prescription. Yang ketiga, dalam memorianya, Malaysia mengargumenkan bahwa perjanjian 1891 tidak mendukung klaim Indonesia dalam kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan karena perjanjian 1891 hanya mengatur batas daratan wilayah Brunei
tidak termasuk kepulauan yang lepas dari Pulau Brunei. Justru menurut Malaysia, Perjanjian 1891 menegaskan kepemilikan Malaysia dalam kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan karena terdapat bukti berupa peta justru mendukung kedaulatan Malaysia atas kedua pulau. Yang ketiga, dalam memorianya, Malaysia mengargumenkan bahwa Perjanjian 1891 tidak mendukung klaim Indonesia dalam kepemilikan Pulau Sipadan dan Legitan karena Perjanjian 1891 hanya mengatur batas daratan wilayah Brunei, tidak termasuk kepulauan yang lepas dari Pulau Brunei. Justru menurut Malaysia, Perjanjian 1891 menegaskan kepemilikan Malaysia dalam kepemilikan Pulau Sipadan dan Legitan karena terdapat bukti berupa peta justru mendukung kedaulatan Malaysia atas kedua pulau. Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Indonesia tidak berhak atas kedua pulau berdasarkan Perjanjian 1891. Penafsiran kata-kata dalam pasal 4 dan penafsiran Perjanjian 1891 ke dalam bentuk peta menurut Mahkamah Internasional tidak bisa dijadikan dasar pemberian kedaulatan. Maka dari itu, Mahkamah Internasional juga memutuskan bahwa Malaysia pun tidak berhak atas kedua pulau yang disengketakan berdasarkan pewarisan tanpa gangguan atau uninterrupted series of transfer of title dari pemilik aslinya yaitu Sultan Sulu. Jadi pada akhirnya pulau tersebut jatuh di negara mana? Seperti yang kita ketahui bahwa kedua negara tersebut merupakan anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena hal ini membuat mereka terikat oleh ketentuan pasal 33 Piagam PBB yang mengatur bahwa para pihak yang bersengketa harus di atas segalanya, mencari solusi melalui negosiasi, investigasi, mediasi, mendamaikan, arbitrase, penyelesaian hukum, bantuan kepada otoritas regional atau cara damai lainnya yang sesuai pilihan mereka. Malaysia mencoba untuk bernegosiasi, tetapi pada saat yang sama masih belum memberikan langkah bagaimana yang dimaksud dalam pasal 33 ayat 1 dalam Piagam PBB. Perjanjian antara kedua negara tersebut selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian tertanggal 31 Mei 1997 dan mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 1998, serta diajukan dengan surat bersama tertanggal 30 September 1999 kepada Pengadilan Umum Hukum Internasional dan didaftarkan pada pengadilan. Pada akhirnya, di tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional di Den Haag memutuskan dengan perbandingan 16/1 bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan yang kepemilikannya telah dipersengketakan antara Indonesia dan Malaysia sejak tahun 1969 dinyatakan sebagai wilayah Malaysia. Thank you sudah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Thank you sudah nonton sampai